Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana konsentrasi seluruh zat tidak lagi mengalami perubahan, sebab zat-zat di ruang kanan terbentuk dan terurai kembali dengan kecepatan yang sama. Konsep kesetimbangan kimia. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. 1. Reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah berlawanan. 2. Terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. 3. Kecepatan reaksi ke arah produk sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan. 4. Tidak terjadi perubahan makroskopis. 5. Setiap komponen tetap ada. Ketiga, tetapan kesetimbangan atau KC dan KP. Ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dalam kurung KC. Harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi KC adalah hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi setelah masing-masing zat dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Bisa dilihat untuk rumus KC sama dengan produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi setelah masing-masing zat dipangkatkan dengan koefisiennya. Perhitungan harga KC bergantung dari jenis reaksinya. Terdapat dua jenis reaksi. Yang pertama reaksi homogen dan reaksi heterogen. Reaksi homogen yaitu kesetimbangan homogen terjadi jika fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi wujudnya sama, yaitu gas seluruhnya atau larutan seluruhnya. Contoh seperti pada gambar, koefisien A berbentuk gas ditambah koefisien B kecil B berbentuk gas disetarakan J gas tambah D besar G. Harganya berapa? Maka nilai tetapan kesetimbangannya menjadi KC sama dengan C dipangkatkan koefisien dikali D dipangkatkan koefisien per A pangkat koefisien A B pangkat koefisien B seperti dengan gambar. Yang kedua yaitu reaksi heterogen. Kesetimbangan heterogen terjadi jika fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi wujudnya berbeda. Contoh, bentuk aqueous atau cair ditambahkan dengan solid disetarakan dengan solid ditambah dengan gas. Pada kesetimbangan heterogen, zat yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan konsentrasi hanya yang berwujud gas dan larutan atau aqueous. Jadi, harga KC dari reaksi tersebut adalah sebagai berikut. KC sama dengan D pangkat koefisien D per A pangkat koefisien A. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas per reaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Tekanan parsial adalah tekanan tiap-tiap gas. Dengan rumus seperti yang tertera di gambar, KP sama dengan P produk pada pangkat koefisien produk per P reaktan pangkat koefisien dari reaktan. Untuk menentukan tekanan parsial suatu zat dari tekanan parsial totalnya dapat digunakan persamaan berikut. Px sama dengan mol X per mol total dikali dengan P total. Reaksi pada tekanan parsial terbagi dua, yaitu reaksi homogen
dan heterogen. Reaksi homogen, contoh tetapan kesetimbangan tekanan parsial dengan zat-zat yang fasenya sama adalah sebagai berikut. A berbentuk gas ditambah dengan B berbentuk gas disetarakan C berbentuk gas ditambah dengan D berbentuk gas. Rumusnya Kp sama dengan PC pangkat koefisien C kali PD pangkat dari koefisien D PA pangkat koefisien A dikali dengan PB pangkat koefisien B. Yang kedua yaitu reaksi heterogen. Contoh tetapan kesetimbangan tekanan parsial pada zat-zat yang fasenya berbeda adalah sebagai berikut. A berbentuk aqueous ditambah dengan B berbentuk gas setara dengan C berbentuk solid tambah D berbentuk gas. Pada kesetimbangan heterogen, zat yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan tekanan hanya yang berwujud gas. Jadi, harga dari reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Kp sama dengan PD di pangkat koefisien D per PB pangkat koefisien B. Selanjutnya yaitu hubungan antara harga Kc dengan Kp. Kp sama dengan Kc kali R besar T besar dipangkatkan delta N. Untuk keterangannya, Kp merupakan tetapan kesetimbangan tekanan gas, Kc merupakan tetapan kesetimbangan R besar sama dengan tetapan gas yang nilainya 0,082 L kali ATM kali mol per mol kali K. T sama dengan suhu, delta N sama dengan selisih jumlah koefisien gas produk, yaitu sebelah kanan, dan jumlah koefisien gas reaktan yang di sebelah kiri. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Menurut Henry Louis Lechatelier tahun 1850 sampai 1936, ilmuwan kimia dari Perancis, pada tahun 1884 menyatakan bahwa apabila dalam suatu kesetimbangan dilakukan tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan reaksi, sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum pergeseran kesetimbangan, yang selanjutnya disebut sebagai asas Lechatelier atau prinsip Lechatelier. Prinsip Lechatelier, jika suatu sistem berada pada kesetimbangan kimiawi dan beberapa perubahan dilakukan pada kondisinya, sistem menyesuaikan untuk membangun kembali kesetimbangan sedemikian rupa untuk menangkal sebagian perubahan yang dipaksakan. Selanjutnya yaitu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran kesetimbangan adalah sebagai berikut. Pada reaksi ini difokuskan pada reaksi antara oksida nitrat dan klorin membentuk nitrosil klorida. Yang pertama, mengubah konsentrasi. Setelah kesetimbangan tercapai, NO secara instan meningkat atau tetapi volumenya tetap tidak berubah. Konsentrasi berubah sedemikian rupa sehingga sebagian menetralkan perubahan yang diterapkan atau peningkatan NO. Maka sistem menyesuaikan untuk mengurangi NO, penurunan NO dan Cl2, dan peningkatan NOCl. Yang kedua, mengubah suhu sistem. Setelah kesetimbangan tercapai, suhu dinaikkan secara instan atau tetapi volumenya tetap tidak berubah. Konsentrasi berubah sedemikian rupa sehingga sebagian menetralkan perubahan yang dipaksakan atau peningkatan suhu. Jadi, sistem menyesuaikan untuk mendukung reaksi endodermik, peningkatan NO, dan penurunan
NOCl. Ketiga, mengubah volume atau tekanan sistem. Setelah kesetimbangan tercapai, volume sistem berkurang tetapi suhu tetap tidak berubah. Konsentrasi semua spesies gas dalam sistem akan meningkat secara instan. Konsentrasi berubah sedemikian rupa sehingga sebagian menangkal perubahan yang dipaksakan, atau peningkatan konsentrasi partikel gas. Dengan demikian, sistem menyesuaikan untuk mendukung reaksi yang menghasilkan jumlah partikel gas yang lebih kecil. NO meningkatkan penurunan NO dan Cl2. 4. Menambah katalis. Setelah kesetimbangan tercapai, katalis ditambahkan ke sistem. Konstanta kesetimbangan sama dengan kondisi awal. Pada saat penambahan katalis yang terjadi peningkatan laju reaksi tetapi tidak merubah konsentrasi. Artinya, konsentrasi NO, Cl2, dan NOCl tetap. Selanjutnya yaitu kesetimbangan di dalam industri. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Metode yang ditempuh yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan menjaga agar produk tidak kembali menjadi zat awal. Selain itu, menggunakan bahan sehemat mungkin dan waktu yang singkat. Kondisi ini dinamakan kondisi optimum. Di antara industri kimia yang menerapkan kesetimbangan yaitu industri pembuatan amonia dan asam sulfat.